Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Duh susah nggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Tangan kita gampang banget nih. Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita. Yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000 lebih nih. Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya, sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu, bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, An-Nur, yang datang sekitar 25.000 anak muda, depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang taklimnya ramai. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama ramai. Intinya teman-teman, mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad, mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih, nggak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia, dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang nggak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar, dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua, coba lo balas, dilemparin. Ternyata nggak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah nggak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim, engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja noel orang langsung meninggal kan ya. Melihat Bani Israel agak ramai gitu, lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah,
Akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh. Cuma, apaan sih lo? Meninggal. Belum diginiin, baru gini doang coba. Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi, orang kayak Musa, Umar. Jawara, Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gua. Nih lo lihat nih. Nggak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gua di belakang gedung itu. Gedung, bukit. Nggak ada gedung dulu teh. Nggak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar, jalan yuk kemana? Ngopi, kalau bahasa kita teh. Ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba, enak nggak nolak teman ngopi kita? Agak susah kan? Dia ngajak kemana? Nggak enak kan nolaknya? Ya udah, gua datang gitu. Ali ngerasa, wah ini yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Nggak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya nggak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar, nih wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh, dan amal solehnya Abu Bakar, nggak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat, orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya, di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar, terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar, belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, kata Ali. Cuma gak pakai, bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih, trending topik. Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah, rame lagi viral di mana-mana. Makin, aduh saingannya berat-berat gini, nggak ada yang di bawah saya gitu yang datang, biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali, yes, tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak, yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan? Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja, ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan, zaman kita mah ya. Sengaja nggak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya, nggak pakai baju memotoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh nggak pernah kasar sama istrinya, walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah, ya udah pergi nyari teman. Mau curhat habis dimarahin istri, pergi ke rumah Nabi.
Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diam aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Bah, ya mah. Di dalam rumah tuh, ya mah, ya mah. Di luar, apa lo? Itu cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan. Diam aja deh gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul saya tadi habis dimarahin istri, mau ngajak Rasul ngopi, curhat, Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah, dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri, nggak mau nyebutin dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin, kamu paham gak sih perasaan aku gitu. Enggak, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah nggak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya nggak punya dua-duanya, masih kecil soalnya. Nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully, teman ngomong ngebully, pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri, ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Ada Nabi kan senang banget sama Ali ya, kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Nggak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat? Oh, pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Nggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau nggak dia saya mending gak usah nikah deh, gitu ya. Kalau nggak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau nggak dia mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya nggak mati lagi, kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah, dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat, ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang, 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Nggak punya emas, nggak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang, onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Nggak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu.